Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita semua mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kali kita memulai kembali proses pembelajaran setelah kita melalui satu pembelajaran yang besar, satu pembinaan yang besar, yaitu pembinaan di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan pembinaan buat kita semuanya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan setiap pendidikan yang kita dapatkan di selama bulan Ramadan kemarin itu senantiasa kita jaga, senantiasa kita rawat, dan senantiasa kita tingkatkan di bulan-bulan selanjutnya, terutama di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini Pak Aris akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran kita, ya, yang untuk kelas 3 masih ada dua bab lagi yang harus kita selesaikan, yaitu bab 11 dan bab 12, ya, pelajaran 11 dan pelajaran 12. Nah, hari ini insyaallah kita akan bahas bersama-sama yaitu pelajaran ke-11, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Ada di buku paket di halaman ke-143. Sebelumnya seperti biasa sama-sama kita berdoa, ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala, ikhlaskan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tazhalu hazna ida si'ta sahla walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bil alamin. Baik anak-anak sekalian, silahkan dibuka bukunya halaman 143, buku paketnya, ya, pelajaran ke-11, yaitu tentang zikir, doa dan setelah salat. Nah, sebelum kita beranjak ke pelajaran ini, mari saya akan coba bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menerima makna zikir dan doa setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati. Yang ketiga, menyebutkan arti zikir. Yang keempat, menjelaskan arti zikir dan salat. Yang kelima, menjelaskan arti doa sholat, ya. Insyaallah itu adalah tujuan pembelajaran pada pelajaran ke-11 yang insyaallah akan kita pelajari hari ini. Nah, baik anak-anak sekalian, ya, pada pelajaran 11 ini kita akan pelajari tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, pasti kalian ketika kalian sholat di masjid misalnya, atau sholat misalnya di rumah misalnya, ya, kamu ngelihat jamaah yang lain, kamu ngelihat orang tuanya mungkin, kamu ngelihat ibu kamu mungkin, setelah sholat kok nggak langsung selesai, kok nggak langsung berdiri, setelah sholat kok nggak langsung pulang gitu, tapi duduk berdiam dulu. Nah, itulah yang dilakukan oleh ibu kamu, ayah kamu, yang dilakukan oleh para jamaah di masjid ketika dia selesai sholat. Itulah yang namanya zikir dan berdoa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa, ya, waktu yang paling mustajab untuk kita berzikir, untuk kita berdoa, itu adalah waktu di mana kita selesai sholat, ya. Kita selesai sholat, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa dan berzikir. Nah, lalu kenapa sih gitu kita dianjurkan untuk selalu berzikir, untuk selalu berdoa, terutama, ya, setelah melaksanakan sholat fardu? Tentu Allah punya maksud. Kenapa kemudian kita disuruh memperbanyak berzikir dan berdoa?
Kita lihat di bukunya. Silakan kalian simak di buku paketnya halaman 143. Sama-sama kita perhatikan bukunya ya. Oke, kita lihat sini. Pertama adalah Allah memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring dimanapun kita berada. Jadi berzikir dan berdoa itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, ya, bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita, maka berzikir itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Misalnya kita sedang di perjalanan, ya, kita terus senantiasa berzikir, kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan. Kita sedang belajar, kita selalu berzikir, kita selalu berdoa. Kita sedang bermain misalnya, sedang ada musibah, ada bencana, atau sedang dalam keadaan bahagia, senang, ya, atau apapun, dalam keadaan sehat, bahkan lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sakit, maka berdoa dan berzikir itu sangat dianjurkan untuk kita. Lalu kenapa? Mengapa? Untuk apa kita harus berdoa dan berzikir? Kita lihat lagi bacanya selanjutnya. Berzikir dan berdoa kepada Allah SWT dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Nah, zikir dan berdoa juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, itu fungsi dari zikir dan berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan takdir manusia. Misalnya, hari ini kita ditakdirkan misalnya keserempet bajai, misalnya kan, kemudian jatuh ke dalam got, ya, kemudian ketiban lagi oleh bajai itu. Misalnya, kita ditakdirkan seperti itu. Tapi karena kita berzikir, kita berdoa, kita bermohon, kita meminta supaya kita dilindungi, supaya kita dijaga, maka takdir itu dirubah. Maka Allah merubah takdir itu, ya. Karena apa? Allah tidak akan merubah takdir seorang hamba kalau hamba itu tidak mau merubahnya sendiri. Dengan apa kita merubah takdir itu? Yaitu dengan dua hal. Yang pertama dengan ikhtiar, usaha semaksimal mungkin. Yang kedua dengan berdoa. Nah, ya, itulah fungsi daripada zikir dan doa. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman selanjutnya, di halaman 144. Silakan dibuka bukunya 144. Nah, ini ada sub bahasan tema kita adalah arti zikir dan doa setelah salat. Nah, yang pertama, subtema yang pertama adalah arti zikir. Kita harus tahu apa arti dari zikir itu sendiri. Zikir artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir dilakukan dengan cara apa tadi? Cara membacakan ayat-ayat, membacakan lafal-lafal, membacakan kalimat thayyibah, ya, tentu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada zikir-zikir, ya, yang dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat. Apa zikirnya nanti insya Allah akan kita pelajari pada bab selanjutnya, ya. Nah, zikir tadi ya dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu yang fungsinya apa? Agar mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa sih zikir yang paling mudah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu adalah zikir-zikir yang sangat mudah sekali untuk bisa kita ucapkan, tapi bisa mengingatkan kita, ya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika misalnya ada musibah, ada bencana, maka kita dianjurkan untuk berzikir, ya, berzikir terus. Apa zikir yang harus kita bacakan? Misalnya, ya, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau misalnya hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir.
Atau misalnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu doa-doa atau zikir-zikir yang dianjurkan kita baca saat terjadinya musibah atau terjadinya bencana, ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita sama-sama baca. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah salah satu dalil. Zikir itu dilakukan dengan memperbanyak menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, hasbunallah, ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Ya, itu adalah salah satu contoh-contoh zikir, ya, yang bisa kita ucapkan, ya, dalam rangka kita agar lebih kita mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, kita lanjutkan bacaannya lagi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, tadi ya udah kita jelaskan. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram, tenang, damai, ya. Misalnya kita sedang marah besar, sedang apa, maka istighfar, astagfirullahaladzim. Maka dengan istighfar kita lebih tenang. Subhanallah, ketika kita melihat suatu hal yang menakjubkan, wah, pemandangan yang sangat indah, wow, dahsyat, astaga, nggak seperti itu. Tapi yang diajarkan bagaimana? Kita berzikir subhanallah, ya. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita selamat dari sesuatu musibah, maka kita disuruh berzikir. Apa itu? Alhamdulillah, gitu, ya. Maka ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, ketika kita misalnya sedang dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat susah, ya, maka kita suruh berzikir apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kita mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir-zikir yang bisa kita lakukan, ya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dalam kondisi apapun, zikir itu bisa kita lakukan, ya. Nah, ada salah satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kalau hati kita mau tenang, hati kita mau damai, hati kita mau tentram, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, illa bizikrillahi tatma'inna qulub. Maka dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, itu adalah subtema kita yang pertama, itu tentang zikir, ya. Maka jangan selesai sholat, jangan langsung kita pulang, jangan langsung kita pergi, ya, berzikir dulu, ya. Zikir-zikir yang dianjurkan nanti ada kita pelajari nanti di halaman selanjutnya. Bagaimana sih zikir yang harus kita lakukan selesai sholat, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, subtema yang kedua yaitu arti doa. Doa artinya kita lihat di halaman 144, ya. Anak-anak sekalian harus bawa bukunya tetap diperhatikan, ya. Jangan hanya menonton, tapi harus juga melihat bukunya. Ya, harus dipegang bukunya sambil membaca bersama-sama.
Pertama yang kedua, arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu anak-anak sekalian adalah bukti di mana kita ini lemah. Manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya, manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Ya, hamba kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya. Maka apa? Harus kita berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku akan kabulkan. Maka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa itu? Fungsi doa kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Masih tahu kan ceritanya bagaimana kisah Nabi Musa? Nabi Musa ketika diuber-uber, bayangkan coba, diuber-uber oleh pasukan Firaun yang begitu kejam, yang begitu bengis. Ya, tapi ketika Nabi Musa beserta dengan pengikutnya berlari menyelamatkan diri, tiba-tiba di depan Nabi Musa dan para pengikutnya ada apa? Ada laut yang begitu luas. Ya, mau maju ke depan ada laut, mau ke belakang ada pasukan Firaun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika itu? Maka satu-satunya yang dilakukan Nabi Musa adalah berdoa. Dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah firmankan kepada Nabi Musa, Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka dipukul laut itu dengan tongkatnya dan terbelahlah laut itu. Doa. Ada satu lagi, misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih tahu kan? Masih ingat kan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim diikat tangannya, diikat kakinya, udah disiapkan bara api yang luar biasa membara-bara, dan Nabi Ibrahim akan dibakar saat itu oleh raja siapa? Raja Namrud. Ya, akan dibakar. Tapi ketika itu datang malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai Nabi Ibrahim, apa yang saya bisa bantu untuk kamu?" Tapi apa kata Nabi Ibrahim? "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah sebagai penolongku. Gak mau ditolongin sama malaikat. Tapi dia yakin, begitu luar biasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maka ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Ibrahim, ya, "Hai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah, wasalamatan Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim." Maka Nabi Ibrahim selamat. Ya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika kondisi seperti itu? Berdoa. Dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berdoa, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah doa luar biasa. Ya, anak-anakku sekalian. Maka doa bisa merubah takdir, bisa merubah segala-galanya. Asal doa itu kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Apa artinya? Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tiada menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berdoa itu harus dengan rendah hati, merendahkan diri, ya. Kemudian dengan suara yang lembut, tidak kencang, tidak teriak-teriak Allah, tidak seperti itu. Tapi berdoa dengan tenang, direndahkan hati kita, melemahkan diri kita, ya, baru kita berdoa. Ya Allah,
Nah, seperti itu doanya. Kita tundukkan kepalanya, kita damai tenangkan hati kita rendahkan diri kita kepada Allah, kita angkat kedua tangan kita. Seperti bagaimana kalau kita minta uang kepada ibu kita, ya? Bagaimana kalau kita minta uang pada ibu kita? Boleh nggak kita terak-terakan? Mau, bagi duit, mak, bagi duit, mak. Tidak boleh, orang tua akan marah seperti itu. Tapi bagaimana meminta? Pada orang tua kita harus minta melek. Ma, bagi duit dong ma, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Nah itu kan minta sama orang tua aja seperti itu. Bahkan kadang-kadang nangis-nangis kita minta sama orang tua. Nah bagaimana kita ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Harus lebih seperti itu. Rendahkan diri kita, lembutkan hati kita berdoa ya pada Allah. Kalau perlu kita menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya menangis, memohon agar apa? Agar kita diberikan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan ya, doa. Nah, satu lagi dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Kita sama-sama berbaca ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, artinya apa? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya, dan itulah arti daripada doa, fungsi daripada doa. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Sudah 2 September yang kita pelajari tadi, ada arti zikir dan ada arti doa. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini ya bisa kalian amalkan. Yang paling penting itu harus kalian amalkan ya, bukan cuma dipelajari. Bukan cuma dipelajari tapi tidak diamalkan. Ya, yang penting adalah bagaimana kalian harus bisa mengamalkan setiap pelajaran yang kita pelajari. Nah, setelah ini, nanti setelah sholat ya, kita zikir, kita doa, tidak langsung jalan, tidak langsung keluar, tapi kita lakukan zikir, kita lakukan berdoa. Baik ya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, kita insya Allah kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum biha minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Paris tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.